Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
sentiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
kuasa. Jemaat silakan bagi berdiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah. Saya mengajak bagi kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, mari mempersiapkan hati kita. Kita menghadap Tuhan, kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini adalah tanggal 1 November. Kurang 1 bulan lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersyukur selama kehidupan kita, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Di dalam suka maupun duka, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan hari ini pun ketika kita datang beribadah bersama-sama, walaupun beribadah di rumah masing-masing, kita meyakini bahwa Allah hadir bersama dengan kita pada saat ini. Mari nikmati pujian ini, nikmati hadirat Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama Bapak Ibu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari sama-sama rasakan Ku kuasa Tuhan. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya yang kudus. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku. Senang hatiku menyembah-Mu. Katakan Kau Kau besar Tuhan. besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari nyatakan iman. Ku yakin Yesus hadir di sini. Kau nyata di sini. Kemenangan Sekali terjadi lagi katakan, ku di yakin sini. Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
mengucap syukur Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kami menyadari bahwa hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi yang kami tidak mengerti. Dan itu membuat kami hampir kehilangan harapan di dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi kami mau belajar untuk tetap bertahan dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu dan kami menyadari Engkaulah Tuhan Yesus, sumber pengharapan yang sejati, yang kami andalkan dalam menjalani hari-hari kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkatilah hidup kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Karena pengampunan-Mu melayakkan setiap kami untuk boleh datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah puji-pujian dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah kita pada hari ini, Mika 7 ayat 18 sampai yang ke-19. Berkata, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk yang seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus mengagungkan Tuhan. Pujian dari KPPK 221, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan melalui perenungan kita pada hari ini. Mari saya jemput kita kembali untuk berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Mungkin saat ini kita datang dengan segala pergumulan yang hebat, atau hati yang bimbang dan ragu. Sebab kita merasakan dan menjalani kehidupan saat-saat ini begitu sulit. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dan Dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Itu adalah iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Tema khotbah kita hari ini adalah Allah Maha Hadir. Biarlah pujian yang kita akan nyanyikan membawa kita untuk lebih menikmati hadirat Tuhan dan memberi kita ketenangan dalam menjalani kehidupan kita. Allah hadir dimanapun kita berada. Allah hadir dalam suka dan duka. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin hidupku. Bapak Ibu, naikkan pujian ini dengan sikap doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Menghadapi kehidupan yang begitu sulit, kita percaya Allah Maha Hadir memberikan kita ketenangan. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Amin. Yesus. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Mari rasakan bimbingan Tuhan. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku
pimpinkan, katakan Yesus membimbingku. Tangannya kita dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang Teguh, tenanglah hatiku. tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi katakan tenanglah hatiku. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada pendeta Rini. Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu kita di awal bulan November pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan, bahkan merenungkan firman Allah. Dan untuk itu sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu, termulialah namamu, yang mana pagi hari ini mengizinkan dan melayakkan kami untuk datang menyembah kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan setiap hati dan penyembahan kami pagi ini boleh terarah hanya kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana ini, dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu akan menopangnya, dan jemaat Tuhan yang menyaksikan dapat mengikutinya dengan penuh hikmat yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari pagi hari ini saudaraku, kita akan menyiapkan hati dengan satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema yaitu Allah Maha Hadir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya teringat pada tanggal 12 Oktober di bulan Oktober yang kemarin Bapak Ibu, saya tidak berada di tempat pelayanan, saya berada di Palu. Saya mendapatkan informasi dan berita bahwa di daerah kami, khususnya di Palolo, itu terjadi hujan deras yang disertai angin kencang, juga disertai petir dan guntur yang luar biasa menggelegar. Dan dalam peristiwa itu Bapak Ibu, saya ditelepon salah satu jemaat dan mereka berkata bahwa di Palolo sedang terjadi angin yang sangat kencang, hujan yang sangat deras dengan kilat yang begitu menakutkan bagi masyarakat Palolo pada umumnya. Nah Bapak Ibu, singkat cerita Bapak Ibu, selang beberapa waktu kemudian saya ditelepon kembali oleh salah satu jemaat. Dia berkata, Ibu pendeta ada di mana? Kami sedang mengalami kebanjiran besar. Semua rumah, bahkan tempat tidur, semua peralatan-peralatan pekerjaan suami saya, semua terendam oleh banjir. Wah, saya berkata bagaimana cara saya harus pergi melihat sementara saya tidak berada di Palolo. Saya berkata kepada jemaat tersebut, saya berkata, saya minta maaf, saya tidak berada di Palolo, saya sekarang berada di Palu karena ada urusan pelayanan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Saya tidak bisa berada bersama dengan jemaat karena saya ada di suatu tempat atau di kota Palu. Tetapi saya berkata kepada jemaat tersebut, tetap sabar, tetap tenang, kita percaya bahwa Allah hadir bersama dengan kalian yang ada di Palolo. Apapun yang terjadi di sana, kalian harus percaya bahwa Allah Maha hadir bersama kalian. Dia bilang, iya Ibu Pendeta, kami dilingkupi dengan gelap gulita, tidak bisa melihat, lampu mati, dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan tadi malam Bapak Ibu kita lihat di kota Palu, di dunia media sosial, orang sibuk menyatakan status bahwa di Palu terjadi angin yang sangat kencang. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, singkat cerita apa yang terjadi di daerah Palolo. Setelah beberapa waktu kemudian, daerah Palolo khususnya dataran dari sebelum masuk ke wilayah Banpres itu terjadi banjir yang sangat besar, ya, yang merendam begitu banyak rumah. Bahkan ada sawah yang siap dipanen itu pun gagal panen. Jembatan akses menuju ke Banpres itu pun putus akibat hujan yang mengguyur begitu deras di sepanjang malam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saya mau katakan, bahwa apapun yang terjadi, Allah Maha hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tuhan Allah Maha hadir itu artinya Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja, bahkan dalam waktu yang bersamaan. Pagi ini kita akan belajar dari satu teks Alkitab di dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Namun kita akan membaca bagian firman Tuhan ini ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bagian firman Tuhan ini. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku duduk, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganku ke atasku. Ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 139 ayat 8 sampai 12 dinyatakan bahwa Allah Maha hadir. Ya. Allah Maha hadir berarti Allah hadir dalam setiap bagian hidup saya dan saudara. Dalam konteks Mazmur 139 ada prinsip kemahahadiran Allah di dalam hidup manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Prinsip yang pertama saudara, Allah Maha hadir itu adalah Tuhan yang mengenal aku dengan sangat detail. Ya, bisa kita lihat di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Seorang pemazmur, yakni Mazmur Daud, dia berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 merupakan perenungan yang sangat hikmat mengenai pengajaran kemahatahuan dan kemahadiran Allah. Pemazmur mengungkapkan kemahadiran Allah di dalam hidupnya
itu melingkupi, dikatakan oleh Alkitab, engkau mengetahui, Tuhan menyelidiki dan mengenal seorang pemazmur. Pemazmur berkata Bapak Ibu di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Segala keberadaan daripada pemazmur itu diketahui oleh Allah. Pemazmur berkata, Allah mengetahui kalau ia sedang duduk. Allah mengetahui kalau dia sedang berdiri. Allah mengetahui kalau dia sedang berjalan. Allah mengetahui kalau pemazmur sedang berbaring. Bahkan kita lihat di dalam ayat 4 Bapak Ibu. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa kehidupan pemazmur dari sesuatu yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan sekalipun, itu tidak ada tempat di mana Allah tidak mengetahuinya. Pemazmur berkata, bahkan sebelum dikatakan lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya Tuhan sudah tahu apa yang ada di kedalaman hati seorang pemazmur. Sudah kita tahu bahwa hati dan pikiran itu adalah sebuah hal yang tersembunyi bagi manusia. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang. Tidak ada yang tahu apa yang ada di hati seseorang Bapak Ibu. Tetapi ada satu pribadi yang maha tahu apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang ada di dalam hati manusia. Pemazmur berkata, Allah maha hadir dalam hidupnya. Dia mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupan pemazmur secara detil dalam hidupnya. Termasuk pikiran dan hati seorang pemazmur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pemazmur mengungkapkan prinsip kemahadiran Allah dalam hidupnya dengan mengenal Daud secara detil. Seharusnya ini menghibur kita, tapi juga sekaligus memperingatkan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Sproul berkata, bagi mereka yang mengasihinya, kehadiran Allah seperti alunan musik yang menyejukkan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan meninggalkan dunia, ia memberikan janji yang mengagumkan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, prinsip kemahadiran Allah di dalam kehidupan pemazmur seharusnya ini menjadi sukacita, menjadi penghiburan bagi orang percaya. Bahwa tidak ada sesuatu yang tidak Allah ketahui dalam kehidupan umatnya. Dan dikatakan bahwa penghiburannya seperti yang dikatakan oleh seorang penulis buku yang bernama Sproul, kemahadiran Allah itu seperti alunan musik yang menyejukkan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan, murid-muridnya pada waktu itu dia meninggalkan dunia, dia berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pernyataan Tuhan Yesus merupakan penghiburan bagi umatnya bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Tetapi juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, penghiburannya juga memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 berkata bahwa Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Penghiburannya, apapun yang terjadi dalam kehidupan umat-Nya, Allah Maha hadir di dalamnya. Pergumulan persoalan yang sedang dihadapi, kadang-kadang kita berkata, tidak ada lagi seseorang yang mampu hadir memberi saya kekuatan penghiburan dikala saya menghadapi pergumulan yang berat. Tapi melalui pemazmur, Daud berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan pemazmur tanpa kemahadiran Allah di dalamnya. Karena Allah mengetahui secara detail kehidupan pemazmur. Dan ini juga menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Namun juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini juga menjadi satu peringatan kepada kita, ya, bahwa tidak ada sesuatu di kolong langit ini yang tersembunyi dari pandangan Allah. Karena Allah Maha hadir, sehingga tidak ada yang bisa berkata, saya akan melakukan sesuatu yang tidak ada orang lain bisa melihat saya. Saya melakukan dosa di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang bisa lihat saya. Walaupun saya berpikir jelek, walaupun saya berpikir porno, walaupun saya berpikir yang aneh-aneh, tidak ada yang bisa lihat saya. Tapi firman Allah berkata, saudaraku, mari kita buka di dalam Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Masakan aku hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang dari dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, manusia tidak bisa bersembunyi dari kemahadiran Allah. Dimanapun kita bersembunyi, kata Alkitab, Yesus berkata, tidakkah aku melihat? Sekalipun dikatakan engkau bersembunyi di tempat yang menurut engkau tidak ada yang bisa melihat dirimu. Tapi Alkitab berkata, Tuhan Maha hadir melihat setiap kehidupan umat-Nya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu kita perlu takut akan Tuhan, tapi perlu juga bersuka cita karena Tuhan Maha hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Ada penghiburan Tuhan, tapi ada juga peringatan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, saudara, prinsip kemahadiran Allah yang kedua adalah Tuhan Maha hadir adalah Tuhan yang membentuk aku secara ajaib sejak di dalam kandungan. Kita lihat di dalam ayat 13 sampai ayat 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam dalam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam bagian yang kedua. Prinsip kemahadiran Allah yang kedua adalah Tuhan Allah hadir yang membentuk aku secara ajaib di dalam kandungan ibuku. Pemazmur menyadari bahwa proses pembentukan dirinya dikatakan oleh Alkitab. Proses pembentukan dirinya sebagai manusia yang utuh di dalam rahim seorang ibu dikatakan Allah Maha hadir di sana.
Allah Maha Hadir di sana sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pribadi yang membentuk dengan sempurna. Di sana saudara kita melihat ada kata menenun, ya. Di dalam Mazmur 139 dikatakan di sana ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah Bapak Ibu, saya mencoba Bapak Ibu mencari kata menenun dalam pengertian bahasa Indonesia itu adalah menenun itu menjalin, menganyam, merangkai, menyusun. Dipakai untuk melukiskan bagaimana Allah dengan telitinya, dengan sempurnanya yang ajaib, menyusun, membentuk setiap anggota organ-organ tubuh di dalam tubuh seorang pemazmur. Wah, ini saudara satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa prinsip kemahadiran Allah adalah di mana Dia membentuk aku secara ajaib sejak ada di dalam kandungan ibu. Tuhan Maha Hadir. Sebelum saya dan saudara dibentuk dalam rahim seorang perempuan atau ibu kita masing-masing, Allah ada di sana sebagai pribadi yang menganyam, sebagai pribadi yang membentuk, sebagai pribadi yang menyusun setiap organ-organ tubuh kita sehingga tersusun dengan rapinya dan semua berfungsi dengan baik. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah itu sesuatu yang ajaib yang telah dilakukan oleh Allah? Dan pemazmur berkata, ya, pemazmur berkata, begitu ajaibnya Engkau Tuhan. Pemazmur memuji Tuhan. Pemazmur menyanjung Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Betapa dahsyatnya kejadiannya. Sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Daud menyadari bahwa dalam proses pembentukannya menjadi manusia yang utuh di dalam rahim seorang ibu, Allah Maha Hadir di sana. Demikian pula hal yang sama Bapak Ibu berlaku dalam kehidupan umatnya, bahwa Allah Maha Hadir dalam setiap proses pembentukan hidup kita. Saudara, apa yang menjadi proses pembentukan hidup kita hari ini? Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, saya lagi dalam kehancuran, saya lagi di dalam sesuatu proses hidup yang lagi hancur-hancurnya hari ini. Saudara, saya mau katakan, kalau Daud begitu menyadari kemahadiran Allah dalam proses pembentukannya, hal yang sama juga harusnya menjadi sukacita kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita di saat-saat proses demi proses kehidupan kita. Allah hadir di sana sebagai satu pribadi yang menyusun, merangkai dengan sempurnanya sesuatu untuk menjadi baik. Ini menjadi satu sukacita bahwa Allah Maha Hadir adalah Allah atau Tuhan yang membentuk aku secara ajaib di dalam kandungan ibuku. Prinsip yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Allah Maha Hadir itu berarti Tuhan yang jangkauan kuasanya yang tak terbatas dalam hidupku. Mari kita baca dari ayat 7 sampai 12 dan ayat 17 sampai 22. Ayat 7 sampai 12 dikatakan demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku.
dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah Maha Hadir adalah Tuhan yang jangkauan kuasanya yang tidak terbatas. Pemazmur mengungkapkan, pemazmur menyadari bahwa Allah Maha Hadir dengan jangkauan kuasa yang tak terbatas. Sehingga dia berkata di dalam ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Pemazmur berkata, jika aku mendaki ke langit engkau ada di sana. Dan dia juga berkata, jika aku turun ke dalam tempat dunia orang mati, engkau pun ada di sana. Ini bicara apa saudara? Ini bicara bahwa jangkauan Allah, kemahadiran Allah itu tidak terbatas. Jangkauan kuasanya tidak terbatas. Pemazmur sangat menyadari. Dia berkata, jika aku ke langit engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati engkau juga ada di sana. Ini bicara saudara bahwa Allah Maha Hadir. Di bawah kolong langit ini tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Allah. Satu kisah familiar yang sudah kita tahu bersama dan cerita ini dari sekolah minggu saudara. Kalau ditanya kepada anak-anak sekolah minggu mereka tahu semua kisah Yunus. Saudara ingat kisah Yunus? Bagaimana kisah Yunus? Waktu dia mendapat firman Tuhan, Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke suatu kota yang besar, kota yang dikasihi Allah, supaya di sana disuarakan suara pertobatan. Agar orang Niniwe semua bertobat, dan firman itu jatuh kepada Nabi Yunus. Yunus diperintahkan untuk berangkat ke sana, untuk menyuarakan suara pertobatan. Tetapi singkat cerita saudara, ternyata Yunus, orang bilang bapongo, ya. Yunus pura-pura tidak sadar bahwa dia sedang dipanggil dan dipercayakan suatu tugas oleh Tuhan. Singkat cerita di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Waktu Yunus mendengar berita dia harus berangkat ke Niniwe. Dia malah lari. Dia malah berbalik arah. Dia menyewa sebuah kapal. Dan dia rencananya berangkat jauh meninggalkan panggilan Tuhan. Dia mencoba melarikan diri. Dia mencoba bersembunyi dari panggilan Tuhan. Mari kita lihat saudara. Di tengah perjalanan, di dalam kapal itu apa yang terjadi? Alkitab berkata Tuhan menurunkan angin yang dahsyat sekali. Tuhan menurunkan angin. Saudara, ini berbicara apa saudara? Yunus beranggapan bahwa dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Dia bisa bersembunyi, dia bisa menghindar dari hadapan Tuhan. Bukankah Allah itu Maha Hadir? Yunus lupa saudara, bahwa Allah itu Maha Hadir. Di segala tempat, dimanapun Allah bisa hadir, menjangkau dan melihat kita. Karena dia berkata, jangkauan kuasa Allah itu tidak terbatas. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, ketika angin sakal datang, semua bingung. Semua bingung di dalam kapal. Apa yang terjadi? Lalu mereka berkata, siapa yang berdosa di dalam kapal ini? Dan singkat cerita waktu diundi, kedapatanlah Yunus yang lari dari hadapan Tuhan. Terkadang kisah Yunus ini juga seperti kisah hidup kita. Terkadang kita berkata, saya bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Saya bisa lari dari hadapan Tuhan. Saya bisa menjadi pribadi yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Bukankah Alkitab berkata bahwa Allah Maha Hadir, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak mampu Allah jangkau, termasuk hidup saya dan saudara? Bukankah Alkitab berkata ia adalah pencipta langit dan bumi. Dia pencipta semesta alam ini. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari hadapannya dan bersembunyi.
Terkadang kita berpikir, Bapak Ibu, saya hadir di gereja hanya karena tuntutan majelis. Oh, saya hadir beribadah hanya karena sebuah tuntutan manusia. Saya mau bertanya bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Selama masa pandemi ini betul-betulkah saudara setiap kali ada ibadah minggu saudara duduk dengan manis, rapi mempersiapkan hati menyembah Allah pencipta langit dan bumi itu? Atau saudara mohon maaf. Dengan adanya pandemi ini justru kesempatan bagi kita untuk santai-santai di rumah. Kita tiduran di rumah. Kita seolah-olah tuntutan itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, Allah Maha Hadir melihat engkau saudara. Pemazmur berkata, Tuhan melihat kalau aku tidur, Tuhan melihat kalau aku bangun, Tuhan melihat kalau aku berjalan. Allah Maha Hadir. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyi saudara. Saya salut kepada multimedia di gereja kita ini. Betapa sibuknya mereka dalam masa pandemi ini karena tidak ada ibadah komunal di gereja Bapak Ibu. Sehingga mereka harus setiap minggu harus menyusun semua peralatan ini untuk menyajikan ibadah live streaming yang ditonton oleh jemaat di rumah masing-masing. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, benarkah Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini dengan penuh seksama? Mengikuti ibadah ini dengan penuh hormat kepada Tuhan yang Maha Hadir itu? Ingat baik-baik saudara, Daud sudah berkata, kemana aku pergi bisa menjauhi rohmu? Kalau aku mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Aku turun ke dunia orang mati, Tuhan juga ada di sana. Bahkan Daud berkata saudara, sebelum mulutku mengeluarkan perkataan, Allah sudah tahu. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin engkau sudah merencanakan sesuatu dalam pikiranmu. Mungkin pikiranmu hari ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bertobatlah. Karena prinsip yang harus kita tahu bahwa jangkauan Allah itu tidak terbatas. Dia berkuasa, dia Maha Hadir dalam setiap sisi perjalanan hidup kita sebagai manusia. Manusia bisa bersembunyi dari pikiran yang dia pikirkan, dari hati sesuatu yang dia sembunyikan di dalamnya. Tapi ingat baik-baik, Allah tahu apa isi hatimu. Allah tahu apa isi pikiran kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Hadir, yang jangkauan kuasanya yang tidak terbatas dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus sudah menciptakan. Dia Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia memberi kasih anugerahnya kepada saya dan saudara. Dia Maha Hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ini. Mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan sesuatu pergumulan yang berat sekali. Yang mungkin engkau mengungkapkan saja engkau tidak mampu ungkapkan. Engkau hanya bisa menangis, engkau hanya bisa terdiam. Tapi saya mau kasih tahu dalam firman Allah, ingat bahwa Allah melihatmu. Allah Maha Hadir dalam setiap sisi kehidupanmu. Tapi juga menjadi satu peringatan bagi kita sebagai umatnya. Bahwa kita tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Hadir dalam setiap sisi, seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus membimbingku. Yesus membimbingku, tangannya dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, Yesus membimbingku. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, ini keyakinan kami bahwa Engkau memegang tangan kami sampai kepada penghujung zaman ini. Engkau maha hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Tidak ada tempat, tidak ada ruang yang tanpa kehadiran Allah di dalam hidup kami. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi kami, bahwa apapun yang sedang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan Allah hadir, melihat, menyaksikan, merasakan apa yang sedang kami alami. Tetapi juga Tuhan menjadi satu peringatan bagi kami, bahwa tidak ada tempat di kolong langit ini untuk tempat kami bersembunyi dari kemahadiran Tuhan. Tuhan, tolong kami, untuk kami sungguh benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Kami semakin mendekat kepada Tuhan, seperti seorang pemazmur yang membuka dirinya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menantikan setiap pertolongan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
lupakan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita ulangi pujian dari awal, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau menebus hidup Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan gaya hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kembali kepada kita karya Tuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dia telah memberi putra tunggalnya Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara, agar saya dan saudara menerima kasih dan anugerahnya.
Untuk itu Bapak Ibu, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi saya dan saudara, mari setiap pribadi menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi setiap hati dan pikiran kita. Kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Mari siapkan hatimu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang mendasari perjamuan kita pada siang hari ini yang saya ambil di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil roti, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dengan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum anggur, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya, dirinya bagi saya dan saudara. Dia rela dipaku di kayu salib untuk sebuah karya penebusan dosa saya dan saudara. Dan Alkitab berkata Bapak Ibu, ketika kita menerima perjamuan kudus ini, Alkitab mengatakan bahwa kita memberitakan kematian Kristus sampai dia datang. Merupakan satu perintah Tuhan agar kita melakukan perjamuan kudus ini. Dan kita boleh menjadi saksi keluar, memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia. Dan melalui perjamuan kudus juga ini kita diingatkan untuk menjadi saksi Kristus. Kita memberitakan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, sehingga banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, saya mengajak jemaat Tuhan bisa berdiri. Dan kita akan berdoa bagi roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus yang akan kita terima pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Hamba-Mu yang Tuhan utus, kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur yang akan kami nikmati sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati agar menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Amin. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti serta mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita menerima kembali perjamuan ini, saya mengajak kembali kita berdoa.
Bapa di dalam surga, saatnya kami akan makan dan minum cawan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap orang yang menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mengangkat roti di tangan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Darah Tuhan Yesus dapat menyucikan setiap dosa kita. Mari kita minum dengan iman. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa mengucap syukur untuk roti dan anggur yang telah kita minum di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, ketika kami melihat begitu besar kasih cinta Tuhan kepada kami. Melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Tubuh dan darah yang Engkau berikan bagi keselamatan hidup kami. Pengampunan yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Kiranya perjamuan ini mengingatkan kepada kami betapa baiknya Tuhan. Amin. Dan ajarilah kami Tuhan untuk mempergunakan seluruh hidup kami. Memakai tubuh kami ini untuk bisa memuliakan Tuhan dalam segala hari-hari kami. Dan kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atasnya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita dan ibadah kita lanjutkan. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat sekalian untuk berdiri. Bersama dengan umat percaya di muka bumi, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita. Tuhan, kami kembali lagi mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami masih bisa beribadah bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat Tuhan yang ada. Bahkan waktu yang begitu indah Tuhan pada saat ini Tuhan, untuk kami bisa menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Tapi sebelumnya Tuhan, biar kiranya Tuhan mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami, melayakkan kami Tuhan, untuk kami bisa terus menaikkan akan setiap pokok doa kami.
Tuhan, kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan terus menyertai akan bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan tetap terus memimpin akan bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, pemerintahan kami Tuhan, baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang akan tetap terus memampukan mereka, sehingga mereka benar-benar dapat bertanggung jawab dalam mereka menjalankan akan pemerintahan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persoalan, kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kami. Biar Tuhan juga tetap terus menopang dan terus menolong, bahkan juga turut campur tangan di dalamnya, sehingga setiap persoalan dan kesulitan yang ada Tuhan juga dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan tetap terus menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dengan setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan baik di dalam keluarga mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin, menuntun akan setiap langkah hidup mereka, khususnya di dalam relasi mereka satu dengan yang lain. Biar ada kasih Allah di dalamnya. Tuhan juga berkati akan setiap pekerjaan usaha mereka. Di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini Tuhan, biar mereka tetap terus percaya dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang akan tetap terus mencukupkan akan setiap apa yang mereka perlukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kesehatan akan setiap kami jemaat Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga terus memberkati, sehingga dengan keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang baik, kami juga dapat terus beraktivitas dan melayani Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan juga mengalami akan kelemahan tubuh, sakit penyakit yang ada, biar Tuhan juga tetap terus memberikan mereka semangat dan sukacita. Bahkan Tuhan juga akan memulihkan mereka, baik melalui setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, melalui dokter yang ada. Biar Tuhan juga dapat memakai itu semua Tuhan sebagai alat Tuhan di dalam proses kesembuhan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami di dalam studi mereka. Biar Tuhan juga tetap terus memberikan mereka semangat dan sukacita, bahkan hati yang penuh dengan tanggung jawab untuk mereka juga dapat terus mengerjakan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, sehingga melalui studi mereka Tuhan, nama Tuhan juga terus dipermuliakan. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berada dalam ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan hari ini dijalankan 2 kali, yaitu persembahan perpuluhan dan persembahan seperti biasa. Disilakan jemaat sekalian untuk bisa mentransfer persembahan di dalam nomor rekening yang telah tertera di dalam Warta Multimedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sambil kita menjalankan persembahan, kita akan nyanyikan satu pujian, Gunung Batu Perlindungan. Perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teduh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Haleluya. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung
tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah boleh diberkati melalui puji-pujian, kami sudah boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami dan yang sudah mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di akhir ibadah kami pagi ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan ini agar dipakai menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan persembahan syukur kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, doa berkat Amin Song saat teduh akan dipimpin oleh Pendeta Rini Barani. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Yang pertama bagi jemaat atau petugas pelayanan sepekan dapat melihat di dalam warta multimedia dan dapat mempersiapkan diri masing-masing. Terima kasih. Demikian warta pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.